Untuk kita semua, Sore. di materi kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman kan ya, kapasitor itu apa? Tidak. Kayaknya bukan tidak tahu ya, tapi kalian lupa atau bagaimana? Oke. Lupa. Sebelum membahas ke materi itu kita cerita sedikit ya mengenai sejarah dari kapasitor ini. Yes. Jadi teman-teman, pada suatu hari di abad ke-18 di sebuah kota kecil di Belanda itu hiduplah seorang ilmuwan yang bernama Peter van Mussenberg. Ia sangat penasaran mengapa petir bisa menyimpan energi begitu besar tapi tak bisa disimpan dalam botol seperti air. Lalu ia mencoba berbagai eksperimen dan akhirnya itu menemukan ide untuk menyimpan listrik dalam sebuah botol kaca yang dilapisi logam di luar dan di dalamnya. Nah, ia menghubungkan botol itu dalam botol itu dengan mesin penghasil listrik statis. Saat menyentuh botol itu, tiba-tiba ada petir besar, petir parah gitu lah mungkin ya. Jadi ia terkejut dengan sengatan listrik yang cukup besar. Rupanya listrik itu tersimpan di dalam botol, menunggu untuk dilepaskan. Maka lahirlah tabung yang bernama Leyden. Alat pertama penyimpan muatan listrik. Jadi itu cikal bakal kapasitor yang kita kenal sekarang. Oke teman-teman. Setelah bertahun-tahun, para ilmuwan tuh mulai memahami bahwa alat seperti tabung Leyden itu bekerja dengan dua plat logam yang terpisah oleh bahan isolator yang bisa menyimpan muatan listrik. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, kalian tuh punya dua tangan. Satu tangan tuh memegang kutub positif baterai, yang satu lagi itu di kutub negatif. Nah, jika kalian meletakkan dua lempeng logam seperti tanganmu dan di satu sisi dengan elektron atau muatan negatif dan sisi lainnya akan kekurangan elektron atau jadi bermuatan positif. Tapi keduanya itu tidak bersentuhan langsung karena ada ruang kosong atau bahan penghalang di tengah. Nah, disitulah keajaiban terjadi. Muatan di satu sisi itu menarik muatan berlawanan di lain sisi. Dan energi itu terjebak, jadi kapasitor pun terpenuhi atau penuh ya. Bagaimana mengukurnya? Para ilmuwan itu kemudian bertanya, gimana ya kita itu cara tahu seberapa besar kemampuan alat ini menyimpan muatan. Nah, makalah lahir yang namanya konsep kapasitansi yang diberi dengan simbol C. Teman-teman bisa lihat ini adalah C, dan ini adalah simbol dari kapasitansi. Nah, sehingga itu menghasilkan rumus yang dimana adalah C sama dengan Q per V. Q ini adalah muatan dan V ini adalah volt atau tegangan. Oke, jadi bisa dibaca itu adalah dimana kapasitansi adalah jumlah muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor untuk setiap volt tegangan yang diberikan. Jadi semakin banyak muatan yang bisa disimpan untuk tegangan yang sama, makin besar pula lah nilai C-nya ini. Oke. Teman-teman bisa lihat di buku juga, di situ kan dijelaskan ya. Kalian tuh pernah tidak memencet tombol keyboard komputer? Kalau dilihat-lihat ya, kan sudah pernah ketika kita mempraktikkan tentang induksi elektromagnetik kan. Jika kamu pencet tombol A, maka di monitor komputer muncul huruf A. Mengapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena tombol keyboard berfungsi sebagai saklar dan sebagai kapasitor. Nah, untuk keyboard jenis kapasitor, pemecahan tombol keyboard ini mengubah nilai kapasitansi tombol tersebut. Nah, mikroprosesor dalam komputer itu mendeteksi perubahan nilai tersebut sehingga mengetahui tombol mana yang sedang dipencet. Akhirnya huruf yang sesuai dengan tombol tersebut ditampilkan di layar. Seperti yang saya bilang tadi, kalian pencet tombol A, yang keluar juga tombol A. Nah, setelah teman-teman mengetahui rumus dari kapasitor ini, untuk menutupi sedikit penjelasan konsep dari kapasitor ini sebelum masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kapasitor yang disekolahkan saya, di sini saya akan menceritakan sedikit di mana dari botol kaca yang menyengat tangan di abad ke-18 itu tadi sampai ke ponselmu sekarang yang bisa menyimpan energi di kapasitor mikro, semuanya itu adalah hasil dari rasa ingin tahu dan percobaan para ilmuwan. Jadi
Karena sebagai mahasiswa pendidikan fisika sudah seharusnya kita berterima kasih kepada para ilmuwan yang telah secara ikhlas atau untuk mencari itu yang namanya kapasitor. Oke. Selanjutnya saya cerahkan untuk rekan saya. Teman masih semangat kok? Masih. Oke, kita bermain game dulu. Nanti kalau satu gamenya kita itu berjudul tepuk semangat. Kalau 1 kali tepuk semangat berarti C, 2 kali tepuk semangat sema, 3 kali tepuk semangat berarti semangat. Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai. 1 kali tepuk semangat C, 2 kali tepuk semangat sema, 3 kali tepuk semangat semangat. Semangat, semangat, semangat. Jangan siksa saya di sini. Oke, kita lanjut ke materi. Kita selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor. Nah, teman-teman ada yang tahu itu faktor-faktor ada berapa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor. Ada banyak. 3 mungkin? 3. 2. Banyak. Ada 7 teman-teman. Kalau kita bahas satu persatu, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor. Faktor yang pertama itu luas pelat atau disimbolkan huruf A. Nah, semakin besar luas permukaan pelat logam pada kapasitor, maka semakin banyak muatan yang disimpan. Faktor yang berikut itu jarak antar pelat atau D. Tidak usah tulis ya teman-teman karena sudah ada di materi-materi sebelumnya. Nah, jarak antara 2 pelat logam ini memengaruhi kuat medan listrik dan jumlah muatan yang bisa disimpan. Nah, semakin jauh jarak antar pelat, maka kapasitansi akan menurun karena hubungan kapasitansi ini berbanding terbalik dengan jarak. Yang berikut itu jenis bahan dielektrik atau delta R. Dielektrik adalah bahan penyengat antar pelat kapasitor yang memengaruhi kemampuan menyimpan muatan. Kapasitansi ini bertambah jika digunakan bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti keramik, mika, dan kertas. Yang berikut itu tegangan kerja maksimum. Ini merujuk pada tegangan maksimum yang bisa ditahan kapasitor tanpa rusuh atau mengalami kerusakan pada bahan dielektrik. Tidak langsung mengubah kapasitansi, tapi menentukan batas kerja kapasitor secara aman. Nah, faktor yang kelima itu frekuensi sinyal. Pada frekuensi tinggi, reaktansi kapasitif menurun sehingga arus yang lewat kapasitor ini meningkat. Sifat dinamis kapasitor dapat berubah tergantung pada frekuensi atau relevan dalam rangkai AC atau sinyal. Faktor yang berikut itu suhu. Suhu ini sangat memengaruhi bahan dielektrik dan fisik pelat kapasitor. Ini pengaruhnya pada suhu tinggi, bahan dielektrik bisa kehilangan kemampuan isolasinya sehingga kapasitansi bisa berubah. Teman-teman, setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor dan juga materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada penjelasan yang pertama tadi, ini adalah bentuk dan wujud dari kapasitor. Ini teman-teman bisa lihat ini yang disebut dengan kapasitor. Ya, ini sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe. Kita lanjut ke tipe kapasitor dan sifat-sifatnya. Tipe yang pertama itu mika. Ini jangkauan kapasitansinya itu 1 PV sampai 10 NF. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dia punya tipe-tipe teman-teman.
Ya, jadi teman-teman bisa coba baca satu-satu. Yang- Bergiliran apa? Ya, oke. Tipe yang pertama itu ada Mika, di mana jangkauan kapasitasnya ini adalah 1 PM sampai 10 NF, dan tegangan maksimumnya itu adalah 100 sampai 600 volt. Dan untuk komentarnya itu adalah sangat berguna untuk digunakan pada daerah frekuensi radio. Oke, yang berikut Yang kedua itu tipe keramik. Jangkauan kapasitansinya itu dari 10 PL sampai 1 mil. Untuk tegangan maksimumnya itu 500 sampai 50 sampai 30.000 volt dengan komen kecil dan murah. Tipe yang ketiga polikarbonat. Polikarbonat. yang ketiga. Iya, yang di sini. Ya, Tipe yang ketiga polistiren. Jangkauan kapasitansi 10 PF sampai 2,7 microfarad. Tegangan maksimum 100 sampai 600 volt. Komentar, kualitas tinggi digunakan pada filter yang teliti. Oke, silahkan yang berikut. Untuk tipe yang keempat yaitu polikarbonat, jangkauan kapasitansinya 100 PV sampai 30 mil per V. Kemudian untuk tegangan maksimum 50 sampai 800 volt, dan untuk komentarnya kualitasnya tinggi dan ukurannya kecil. Oke, yang berikut itu ada Tatulum. Ya, ada Tatulum, ini jangkauan kapasitansinya itu 100 NV sampai 500 microfarad. Tegangan maksimumnya itu 6 sampai 100 volt. Untuk komentarnya itu kapasitansi tinggi. Yang terakhir itu ada elektrolit atau aluminium. Itu jangkauan kapasitansinya itu 100 NF sampai 2 farad. Untuk tegangan maksimum itu 3 sampai 600 volt. Komentarnya itu filler catu daya untuk meratakan tegangan. Oke teman-teman, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau masukan. Jangkauan kapasitansi 10 PF sampai 2,7 microfarad. Tegangan maksimum 100 sampai 600 volt. Komentar, kualitas tinggi digunakan pada filter yang teliti. Oke, silahkan yang berikut. Untuk tipe yang keempat yaitu polikarbonat, jangkauan kapasitansinya 100 PV sampai 30 mil per V. Kemudian untuk tegangan maksimum 50 sampai 800 volt, dan untuk komentarnya kualitasnya tinggi dan ukurannya kecil. Oke, yang berikut itu ada Tatulum. Ya, ada Tatulum, ini jangkauan kapasitansinya itu 100 NV sampai 500 microfarad. Tegangan maksimumnya itu 6 sampai 100 volt. Untuk komentarnya itu kapasitansi tinggi. Yang terakhir itu ada elektrolit atau aluminium. Itu jangkauan kapasitansinya itu 100 NF sampai 2 farad. Untuk tegangan maksimum itu 3 sampai 600 volt. Komentarnya itu filler catu daya untuk meratakan tegangan. Oke teman-teman, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau masukan. Tidak ada. Pas. Oke, kalau pas, untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bagikan materi yang rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja kapasitor.
Yang pertama pada pengisian muatan atau charging. Saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan atau DC, terminal negatif bersumber mendorong elektron ke salah plat, sementara terminal positif menarik elektron dari plat lain. Hal ini menyebabkan satu plat bermuatan negatif dan platnya bermuatan positif. Proses ini berlangsung sehingga tegangan antara plat tersebut setara dengan tegangan sumber. Yang kedua itu menyimpan energi. Muatan listrik yang tersimpan menciptakan medan listrik di antara plat kapasitor. Energi ini disimpan selama kapasitor tetap terisolasi dari sirkuit lain. Yang ketiga adalah pelepasan muatan. Ketika kapasitor dihubungkan ke beban atau sirkuit lain, muatan yang tersimpan akan mengalir dari plat bermuatan negatif ke plat bermuatan positif melalui sirkuit tersebut, melepaskan energi yang telah disimpan. Oke, mungkin itu saja cara kerja dari kapasitor. Di sini saya lanjutkan contoh soal. Kalau sebuah kapasitor memiliki muatan Q sama dengan 6 μ volum dengan beda potensial V sama dengan 12 volt. Hitunglah besar kapasitansinya. Nah, di sini yang kita ketahui Q sama dengan 6 μ kilogram. Beda potensialnya V sama dengan 12 volt. Jadi ini itu C sama dengan Q per V. Setelah itu kita masukkan angkanya. Yaitu pertama Q itu di sini 6 μ diubah ke volt, jadi 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan V-nya itu adalah 12 volt, jadi dibagi dengan 12 volt. Jadi 6 kali 10 pangkat min 6 diubah menjadi 0,5 μF. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Pas. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komen.